Gunung Merapi yang perkasa itu menyimpan berbagai misteri yang tak diketahui oleh manusia. Di balik hutan-hutan yang lebat dan puncak yang gersang, tersembunyi entitas gaib yang saling berinteraksi dan memiliki kehidupannya sendiri. Keraton Gaib Merapi tersembunyi di balik kabut pekat di sana. Sudut pandang Cahyo. Kabut semakin pekat menyelimuti jalur pendakian yang seharusnya tidak ada. Inilah jalur gaib yang kami cari. Jalan menuju keberadaan Sukmatiwi. Tapi kini kami terjebak. Dari balik kabut, bayangan-bayangan samar mulai bermunculan. Dayang-dayang keraton demit melayang mengelilingi kami. Wajah mereka pucat dengan mata kosong menatap tanpa kedip. Gaun panjang mereka berkibar tanpa suara, membentuk lingkaran semakin rapat. Udara menjadi dingin, menggigil, menembus hingga ke tulang. "Ini buruk," aku berbisik, suaraku nyaris tenggelam dalam keheningan menyesakkan. Lalu dia muncul. Sosok kakek tua berdiri di hadapan kami. Tubuhnya bungkuk, dengan tongkat kayu tua yang dihantamkannya ke tanah hingga terdengar bunyi retakan. Kabut di sekitarnya bergetar, seakan tunduk pada kekuatannya. Di tangan kirinya tergantung sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah kepala manusia membusuk, matanya melotot kosong, bibirnya menyeringai ngeri. Bau busuk menyengat menghantam hidung, membuat perutku mual. "Jangan berurusan dengannya," seruku. Suaraku bergetar saat melirik Galang, Farel, dan Raka yang wajahnya sudah pucat pasi. Tapi terlambat. Kakek itu tidak hanya menghalangi jalan, dia mengincar kami. "Kita sudah masuk ke wilayahnya. Kakek itu, dia tidak segan-segan mengambil nyawa manusia." Mata cekungnya bergerak lambat, memperhatikan kami satu persatu. Pandangannya terhenti pada Kliwon, kera yang berdiri di sampingku. Bulunya meremang, penuh kewaspadaan. "Satu kepala saja cukup. Ku beri kalian kesempatan untuk pergi." Suaranya parau, dalam dan dingin, seperti datang dari dasar kubur. Tawaran yang terdengar seperti vonis mati. Aku menelan ludah. Dia benar-benar menginginkan salah satu dari kami. Dengan langkah bergetar, aku maju selangkah. "Tak kubiarkan kau menyentuh mereka," aku berkata mantap, meski nyaliku hampir luluh. Kakek itu menyeringai, mulutnya robek lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam keropos. Tawanya pecah menggema di antara pohon-pohon, memantul berkali-kali hingga terdengar seperti jeritan makhluk terkutuk. Udara tiba-tiba semakin dingin. Bayangan-bayangan di balik kabut bergerak gelisah. Bayang-bayang demit itu tidak lagi sekedar mengelilingi. Mereka melayang maju dengan gerakan lambat. Tangan-tangan kurus mereka terjulur ke arah Galang, Farel, dan Raka. Kabut tebal menyelimuti kaki mereka, menyeret mereka menjauh dariku. Ini jebakan. Kakek tua itu mengalihkan perhatianku. Sementara yang lain diincar untuk dijadikan tumbal. "Kliwon!" Kliwon melesat cepat. Tubuhnya lenyap ditelan kabut pekat. Aku hanya bisa berharap dia bisa menemukan mereka sebelum terlambat. Sementara itu, aku harus bertahan di sini, berhadapan dengan makhluk yang bahkan gunung ini sendiri telah mengutuknya. "Bersekutu dengan makhluk itu hanya akan memberimu kesengsaraan." Suaraku terdengar meski ku tahan sekuat tenaga.
Di dalam dadaku, jantungku berdegup kencang, nyaris meledak oleh kekuatan. Kakek itu tertawa pelan, suaranya serak seperti gesekan batu nisan yang lapuk. Tawa yang semakin keras, menggema di tengah kabut yang menggulung tebal. Sengsara, jika menurutmu kesaktian dan keabadian yang aku dapatkan adalah kesengsaraan, maka aku menikmatinya. Suaranya serupa bisikan kematian, dingin dan tajam. Matanya yang cekung bersinar merah menyala, menusuk lurus ke dalam jiwaku. Cahaya merah itu berkilat-kilat, seperti bara api neraka, membuat darahku membeku. Hawa dingin menguar dari tubuhnya, terasa seperti jarum-jarum es yang menusuk kulitku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan kekuatan yang menjalar. Tanpa ragu, kulantunkan ayat-ayat suci dengan suara menggema, memantul di antara pepohonan yang meranggas. Kabut bergolak, berputar-putar seperti sedang menghindari kekuatan suci yang keluar dari mulutku. Serak, serak. Bayang-bayang demit itu merintih. Suara mereka melengking dan memekakkan telinga. Tubuh mereka melayang mundur. Wajah mereka menyeringai penuh rasa sakit. Jubah-jubah tipis mereka berkibar, menampakkan tubuh transparan yang samar-samar berwujud mayat busuk. Bau anyir menusuk hidung, memuntahkan rasa mual dari perutku. Namun, Kisuro tidak bergerak. Tubuhnya memang sedikit menggigil, tapi ia tidak mundur selangkah pun. Butuh lebih dari itu untuk menghadapiku, anak manusia. Suaranya berubah menjadi serak dan berat, menggema seperti datang dari jurang kegelapan. Karena di sini, akulah Kisuro yang berkuasa. Tanah di bawah kakiku bergetar keras. Retakan-retakan kecil berbentuk dari celahnya akar-akar pohon yang menjulur, seperti ular yang berbisa. Akar-akar itu melingkar, mencoba menangkap kakiku. Aku melompat mundur, nyaris tersandung batu besar yang tiba-tiba muncul di dalam tanah. Kabut semakin pekat, bergerak liar seperti hidup, melingkar mengitariku. Rasanya sesak, dingin, dan mencekik. Tawa Kisuro terdengar semakin keras, melengking dan memekakkan telinga. Bercampur dengan rintihan dayang-dayang demit yang melayang dengan tubuh melingkar menyerupai tali pocong. Aku bisa merasakan hawa jahat yang sangat kuat, menghisap nyali dan keberanianku sedikit demi sedikit. Wanasura! Aku bergumam. Perasaan kuat mengalir deras di dalam tubuhku, seolah Wanasura merasukiku dengan kekuatannya. Tapi bersamaan dengan itu, rasa cemas yang begitu dalam juga menjalar. Wanasura menyadari bahwa kami sedang berada di situasi yang mengkhawatirkan. Detik itu juga, kesadaranku tersentak. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Sudah kukatakan, ini bukan wilayah kalian, kata Kisuro, suaranya menggema seperti petir yang membelah langit. Dari balik kabut muncul sosok raksasa yang berdiri tegak di belakangnya. Tubuhnya hitam legam, berbulu tebal seperti kawat baja. Kera raksasa dengan ranting panjang yang tajam, darah segar masih menetes dari mulutnya yang menyeringai bengis. Matanya merah menyala seperti obor neraka, penuh dengan kebencian dan nafsu membunuh. Tangan-tangan panjang meraih hingga menyentuh tanah. Kukunya yang tajam melengkung seperti sabit pemenggal kepala. Kaki-kakinya kekar, menjulang tinggi melebihi pohon-pohon tua di sekelilingnya. Di lehernya tergantung kalung kuningan besar yang tergores simbol-simbol kutukan. Bau anyir darah dan hawa busuk menyebar, membuat nafasku tercekat. Dadaku terasa berat,
seakan udara menjadi racun yang menyiksa paru-paruku. Tubuhku gemetar, rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Roh besar itu meraung keras, suaranya mengguncang bumi, getarannya membuat ranting-ranting patah dan tanah itu retak lebih besar. Kepala itu jatahmu, teriak Ki Suro. Tongkat kayunya terangkat tinggi lalu menunjuk lurus ke wajahku. Saat itulah dari belakang bayangan raksasa itu melesat cepat. Aku langsung melompat ke samping, namun terlambat. Buak! Tangan panjang kera raksasa itu menghantamku dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhku terlempar jauh menabrak batang pohon tua yang berlumut. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku. Tulang-tulangku terasa remuk. Aku terjatuh ke tanah. Darah segar merembes dari sudut bibirku. Pandanganku kabur, namun bayangan besar itu semakin mendekat. Kera raksasa itu berjalan perlahan. Giginya yang tajam berkilat di bawah sinar bulan pucat. Tawa Ki Suro menggelegar, diikuti oleh rintihan dayang-dayang demit yang semakin melayang rendah, mengepungku dari segala arah. Nafasku tersengal, jika bukan karena kekuatan Wanasura yang merasukiku. Mungkin tulang-tulangku sudah hancur. Namun ini belum berakhir. Pertarungan kali ini tidak akan mudah, dan nyawaku dipertaruhkan di sini. Aku menggenggam tanah basah di bawahku, berusaha bangkit. Tidak semudah itu. Desisku menghapus darah yang menetes di bibirku. Kera raksasa itu kembali meraung, suaranya mengguncang bumi. Kabut mengamuk, bergerak liar seperti badai kutukan. Di antara tawa mengerikan Ki Suro dan raungan kera raksasa yang haus darah, aku sadar, jika kalah di sini, nyawaku dan nyawa teman-temanku akan menjadi milik mereka selamanya. Raungan Wanasura mengguncang kabut tebal yang menyelimuti hutan gaib itu, menggema seperti suara ribuan roh terkurung yang meronta ingin bebas. Sorot matanya membara, penuh dengan kemarahan dan harga diri sebagai panglima kera alas Wanamarta. Aura hitam menguar dari tubuhnya, menyatu dengan kabut, menambah suasana semakin mencekam. Tanganku mengepal kuat, energi Wanasura mengalir deras ke seluruh tubuhku. Saat makhluk mengerikan itu kembali mengayunkan lengannya yang panjang dan bersisik seperti kulit ular itu, aku melompat menerjang, menggabungkan kekuatanku dengan kekuatan Wanasura. Brak! Benturan dahsyat terdengar, membuat tanah di bawah kami bergetar. Lengan makhluk itu terpental dengan suara retakan tulang yang memuakkan. Udara dipenuhi aroma anyir darah yang merembes keluar dari luka menganga di lengannya. Aku menghantamkan pukulan lain ke sendi kakinya. Tulang-tulangnya berderak dan makhluk itu merintih. Suaranya melengging seperti jeritan manusia yang sedang disiksa. Saat itu, segalanya terasa hening. Aku mengira satu pukulan lagi bisa membuatnya terkapar. Tapi perasaan aneh menyelimutiku. Ada sesuatu yang salah. Aku mengalihkan seranganku, bukan ke arah roh kera itu, melainkan ke sebuah pohon tua yang berdiri angkuh di antara kabut. Krak! Pohon itu tumbang dengan suara yang menggema. Buak! Ranting-rantingnya patah seperti tulang manusia yang diremukkan. Saat itu aku menyadari, ranting-ranting itu memang bukan sekedar ranting. Mereka adalah tangan, kaki, dan tubuh manusia yang terpilih dan terjerat dalam wujud pohon kutukan itu. Dari pohon yang tumbang, asap hitam mengepul, dan suara rintihan terdengar jelas. Roh-roh manusia melayang keluar dari batangnya. Wajah mereka hancur, mata mereka kosong tanpa harapan. Mulut mereka terus mengulang-ulang jeritan kesakitan.
Roh tumbal? Aku bergumam, suaraku bergetar. Kau bahkan tak tahu apa yang kau hadapi. Suara Parau Kilunggara menggema. Bayangannya samar dalam kabut yang pekat. Wajahnya menyeringai dengan tatapan penuh kebencian. Roh-roh itu milik Prabu Lunggara, penguasa keraton Alas Demit yang haus akan jiwa manusia. Kau telah mengguncang singgasana kegelapan, dan mereka akan datang untukmu. Dari balik kabut, terdengar suara langkah berat yang menyeret tanah, diikuti gemuruh yang semakin dekat. Kilunggara mundur perlahan, wajahnya menyiratkan ketakutan. Kau sudah menyinggung singgasana kegelapan. Aku tak akan ikut campur lebih jauh. Nasibmu sudah tamat. Aku mengikuti tatapan Kilunggara yang terfokus pada sesuatu di balik kabut. Saat itulah aku melihatnya. Dek, jantungku berhenti berdetak sejenak. Di balik kabut yang menggumpal pekat, bayangan-bayangan tinggi menjulang. Sosok prajurit kerajaan dengan wajah hancur. Kulit mereka mengelupas hingga tulang-tulang mereka terlihat. Pakaian mereka compang-camping, penuh darah dan lumpur. Seolah-olah mereka baru saja bangkit dari kuburan. Mata mereka kosong menatapku tanpa jiwa. Mereka berdiri kaku. Tubuh mereka mengeluarkan bau busuk mayat yang sudah lama membusuk. Kabut pekat berputar di sekitar mereka, seolah menghidupi kengerian yang mereka bawa. Di antara para prajurit itu, sesosok makhluk raksasa mengendarai kereta kencana tua yang terbuat dari tulang-tulang manusia. Kereta itu melayang tanpa roda, diselubungi kabut hitam yang menjalar seperti belatung hidup. Sosok di atas kereta itu duduk dengan angkuh. Tubuhnya kurus kering seperti mumi, tapi matanya menyala merah membara. Wanasura menggeram, bulu-bulunya berdiri, tubuhnya bergetar dalam kewaspadaan dan ketakutan. Aku belum pernah melihat Wanasura seketakutan ini sebelumnya. Sosok di atas kereta mengangkat tangannya yang kurus panjang. Kabut hitam bergejolak, bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba meraihku. Udara tiba-tiba menjadi berat. Tubuhku kaku seperti dipasung oleh kekuatan tak kasat mata. Sial! Aku berusaha menggerakkan tubuhku, tapi seluruh ototku terasa ditarik ke tanah. Darah merembes dari hidung dan mataku. Nyeri menusuk hingga ke tulang. Wanasura, kuatkan dirimu. Wanasura berusaha melawan, namun tubuhnya semakin merosot, tenggelam ke dalam tanah dan menghisapnya. Di dalam tanah, tangan-tangan besar dan panjang mencuat. Kulit mereka hitam legam, dengan kuku-kuku tajam yang berdarah. Salah satu tangan itu mencengkram kepalaku dengan kekuatan yang luar biasa, nyaris meremukkan tenggorokanku. Aku berteriak kesakitan. Rasa nyeri menyambar seluruh tubuhku. Pandanganku mulai kabur. Tubuhku bergetar tak terkendali. Mencari masalah dengan keraton Demit Alas Merapi. Nyawamu akan menjadi tumbal kekuasaan kami. Suara dari salah satu prajurit hantu itu terdengar. Suaranya bergema dengan nada yang tidak manusiawi. Belum waktunya kita berurusan dengan mereka, Jul. Suara itu familiar terdengar. Sebuah kilatan putih melesat cepat, menebas tangan hitam yang mencengkram kepalaku. Cengkraman itu mengendur dan tubuhku terlempar ke belakang. Saat tubuhku melayang di udara, sosok cahaya putih muncul, menyerupai ular bersayap yang melingkar di udara. Sorot matanya tajam dan tubuhnya bersinar terang, mengusir kegelapan yang melingkupi hutan gaib itu. Seseorang menangkap tubuhku sebelum aku jatuh ke tanah. Jul,
Kita harus mundur sekarang. Aku menoleh dan melihat wajah Danan yang pucat ketakutan. Ia menggunakan ilmu raga sukmanya, muncul dalam wujud roh yang menyelamatkanku dari kematian. Nan, apa sebenarnya mereka? Danan tidak menjawab. Sorot matanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku belum mengerti sepenuhnya, Jul. Tapi lebih dari yang kita duga. Kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keraton gaib. Merapi, hawa dingin menusuk tulang. Jauh lebih menggigit daripada yang pernah aku rasakan di jalur pendakian manapun. Kabut tipis melayang rendah menyelimuti tanah berbatu yang lembab. Suasana terasa aneh, seakan ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerakanku. Aku dan Danan berdiri di tengah sebuah desa kecil yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Rumah-rumah berdinding kayu tua berdiri rapuh di kiri dan kanan jalan tanah yang berdebu. Atap-atapnya ditutupi daun ilalang yang telah menguning dan melengkung muram. Tidak ada suara manusia, hanya desiran angin yang membawa bau anyir samar. Nan, ini desa gaib. Aku berbisik, mencoba menenangkan perasaan tidak nyaman yang merayap. Plak! Sebuah tamparan mendarat di kepalaku. Ngawur kamu, Jul. Danan mendelik, mencoba terlihat biasa saja. Tapi aku bisa melihat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lah aku gak pernah ngelihat desa ini kok. Bangunannya juga masih kayu. Kayak zaman dulu banget loh, Nan. Gumamku sambil mengamati sekeliling. Dinding-dinding kayu terlihat usang, seperti sudah berumur ratusan tahun. Tapi tidak ada satu pun tanda kerusakan. Danan menarik telingaku tiba-tiba, menyeretku ke pojok desa. Angel, kamu masih bisa bedain mana demit dan mana orang kan? Ya bisa lah. Tapi tempat ini kok beda yo. Kayak bukan di Merapi yang biasa kita daki. Danan menghela nafas panjang, matanya berkilat tajam. Ini masih di kaki Gunung Merapi. Lihat itu, cangkringan masih terlihat dari sini. Ia menunjuk ke kejauhan. Aku mengikuti arah telunjuk dan memang dari celah pepohonan terlihat sekilas desa Cangkringan yang biasa jadi titik awal pendakian. Namun atmosfer di sini terasa sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Nan, kita harus segera nolong Galang dan yang lain. Desahku mencoba menepis perasaan ganjil yang terus menghantui. Danan menggeleng. Saat ini mereka ada di tempat yang aman, Jul. Lebih aman daripada bersama kita. Nada suaranya terdengar berat. Dan ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikannya. Danan menjelaskan bahwa ia menggunakan ilmu raga sukma untuk mencari keberadaan Galang dan yang lain. Ia melihat mereka dituntun oleh Kliwon ke sebuah desa gaib. Tapi ketika mencoba mendekati, kekuatan gelap menghalanginya, memaksanya berbalik arah dan menemukan diriku dalam bahaya. Sedang ada gejolak di sini, Jul. Keraton Merapi sedang terancam. Suara Danan nyaris berbisik, seperti takut ada yang mendengarnya. Keraton Merapi? Makhluk-makhluk tadi? Bayangan prajurit lusuh dan sosok mengerikan di atas kereta kencana masih terngiang jelas di benakku. Danan menggeleng lagi, kali ini wajahnya terlihat sangat serius. Ia melirik ke arah pepohonan di pinggir desa, seolah-olah sesuatu bisa muncul kapan saja dari balik kegelapan. Keraton Merapi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Kita yang menjaga keseimbangan di sini, memastikan para penghuni gaib tetap di tempatnya. Tapi yang tadi kita hadapi bukan bagian dari mereka. Lah terus maksudmu? Mereka itu adalah demit pemberontak, arwah-arwah gentayangan yang haus kekuasaan.
Mereka ingin menggulingkan kekuasaan Keraton Merapi, ingin menjadi penguasa baru di sini. Mata Danan menyipit, memperhatikan amarah yang terpendam. Dan kekuatan mereka jauh lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan, Jul. Angin tiba-tiba berhembus kencang, mengibaskan daun-daun kering yang berjatuhan. Suara gemerisiknya terdengar seperti bisikan lirih. Aku merinding. Sekilas dari sudut mataku, aku melihat bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Masalah serius ini, Nan. Suaraku bergetar tanpa sengaja. Makanya itu, kita harus... Danan memotong saat aku meninggalkannya sejenak dan kembali dengan 2 gelas kopi dari perbekalanku. Masalah serius gini harus dibahas pakai kopi, Nan. Bahaya kalau enggak. Panjul. Bisa-bisanya di tempat kayak gini, kamu mikir buat ngopi. Kalau terlalu serius, bikin urat tegang, Nan. Gak baik. Kopi hitam solusinya. Balasku sambil menyeruput kopi yang memang tidak begitu panas. Walau sedikit mengeluh dengan tingkahku, tetap saja Danan menyeruput kopi itu. Aku tahu, dia sudah berbuat banyak lebih dulu sebelum aku, Galang, dan yang lain sampai di sini. Aku mencoba tertawa kecil, tapi suara tawaku terdengar hampa di tempat sunyi ini. Kabut tebal masih mengelilingi kami dan angin kembali berhembus, membawa suara bisikan samar yang terdengar seperti ratapan. Kita harus menemui Mbah Dirwo, Jul. Selain pernah membantu Galang dan Tiwi, dia juga mengetahui tentang perseteruan keraton gaib ini. Memangnya kita harus berurusan dengan masalah ini, Nan? Jika ingin menolong Galang dan Tiwi, kita harus melakukan sesuatu. Terlebih, segala yang terjadi akan mempengaruhi alas mayit di desa Windualit. Desa Windualit? Berarti Sekar. Gumamku pelan. Dadaku mulai terasa sesak saat menyadari betapa besar dampak perseteruan keraton gaib ini. Danan mengangguk pelan, membenarkan dugaanku. Kalau begitu, kenapa kita masih santai-santai ngopi di sini? Sekar dalam bahaya loh, Nan. Lah, yang ngambil kopi ini kan kamu, Jul. Beda. Kalau udah urusan sama Sekar, ceritanya itu beda. Jawabku tegas. Kecemasan mulai merayap, membuat aku segera membereskan barang-barang dan menarik lengan Danan. Ayo, Nan, kita harus cepat. Danan tak punya pilihan lain selain berdiri dan mengikutiku. Kami bergegas meninggalkan gardu pandang sederhana itu dan berjalan menuju rumah Mbah Dirwo. Saat hendak pergi, aku melihat Danan berhenti sejenak, menatap ke arah salah satu rumah kayu di ujung desa. Seorang nenek tua berdiri di sana, melambaikan tangan dengan senyum tipis. Danan membalasnya dengan anggukan hormat. Dan tanpa pikir panjang, aku ikut menundukkan kepala. Nan, nenek tadi siapa toh? Kelihatannya tua banget. Warga desa sini ya? Tanyaku penasaran saat kami sudah berjalan cukup jauh. Danan menoleh, senyumnya tipis namun misterius. Kamu gak sadar, Jul? Gak ingat sama ular yang nolongin kita tadi? Maksudmu ular tadi peliharaan nenek itu? Danan menggeleng pelan, tatapannya menerawang, seakan mengingat sesuatu yang sangat dalam. Bukan, Jul. Nenek tadi adalah ular itu. Dia yang melindungi desa ini dari kekuatan keraton Demit. Langkahku terhenti seketika. Aku menoleh ke arah desa yang mulai samar tertutup kabut. Pikiranku berusaha mencerna ucapan Danan. Nenek itu perwujudan ular pelindung. Tanpa bisa menahan diri, aku berteriak ke arah desa. Nek, maaf. Gak sempat mampir. Terima kasih. Suaraku menggema, dan entah dia bisa mendengarnya atau tidak. Setidaknya, aku sudah menyampaikan niatku.
Dalam hati, aku berjanji setelah semua ini selesai, aku akan kembali untuk berterima kasih secara langsung. Danan memberitahuku bahwa Mbah Dirwo sudah lebih dulu mendaki Merapi. Jika ingin menemuinya, kami harus bertemu beberapa penjaga yang menyertainya. Seharusnya saat ini Mbah Dirwo sudah tidak berada di alam manusia, Jel. Meninggal? Cangkemmu. Plak, tamparan mendarat di kepalaku. Loh, kok malah ngeplak toh? Lah kamu bilang gitu, salahku di mana? Aku protes sambil mengusap kepalaku yang mulai berdenyut. Danan mengabaikanku dan berjalan lebih dulu dengan wajah masam. Kami menyusuri jalur yang sudah ditelusurinya dengan Raga Sukma sebelumnya. Seperti yang aku duga, kami melewati hutan patuk alap-alap. Saat melintas, samar-samar aku merasakan keberadaan makhluk lain. Sosok besar menyerupai macan putih berdiri di balik pepohonan, memperhatikan kami dalam diam. Namun, tak ada aura jahat yang aku rasakan darinya. Hanya rasa waspada yang tajam. Nan, suara ini. Aku berbisik pelan saat suara gong menggema panjang di kejauhan. Suara itu terdengar berat dan dalam, memantul-mantul di antara pepohonan. Danan berhenti sejenak, mengarahkan pandangannya ke arah suara tersebut. Kita sudah dekat, Jel. Perasaan aneh menyusup dalam tubuhku. Keberadaan sosok-sosok tak kasat mata terasa di sekelilingku. Bulu kuduku meremang dan suhu udara terasa semakin dingin. Saat melewati dua pohon besar yang melengkung seperti gerbang, sekeliling kami tiba-tiba berubah. Kabut tebal muncul begitu saja, mengaburkan pandangan kami dalam gelap. Nan, apa benar tempatnya begini? Enggak, Jel. Harusnya enggak begini. Wajah Danan terlihat tegang. Ia mencabut keris Raga Sukma dari pinggangnya, menggenggamnya erat-erat sambil bersiaga. Hati-hati, Jel. Tempat ini teramat berbahaya. Dari dalam kabut yang semakin tebal, bayangan seorang pria muncul perlahan. Sosok itu berjalan mendekat. Kemeja lusuhnya melambai terkena angin. Ia membawa dua batang dupa yang menyala. Asap tipis melingkar di sekeliling tubuhnya. Siapa? Danan mengangkat kerisnya, suaranya menggema di tengah kesunyian. Pria itu terus berjalan mendekat tanpa rasa takut sedikit pun. Matanya yang dalam menatap tajam ke arah Danan. Kowe lali karo aku, Nan. Suaranya berat namun lembut, seolah-olah menegur dengan penuh kasih. Danan terpaku, matanya membelalak. Ekspresinya berubah dari siaga menjadi terkejut. Mbah Dirwo? Suaranya bergetar seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku memperhatikan pria tua itu lebih seksama. Wajahnya keriput dengan tatapan teduh yang tak asing bagiku. Mbah Dirwo, orang yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan para penghuni gaib Merapi. Mbah Dirwo? Tapi kenapa? Suaraku tercekat. Aku mengingat jelas wajahnya. Namun terasa janggal melihatnya di sini. Di tengah kabut tebal yang membuat dunia ini terasa asing dan berbeda. Danan melangkah maju, wajahnya penuh keraguan. Mbah, kok bisa di sini? Tanya Danan pelan. Mbah Dirwo tersenyum tipis, namun ada kesedihan dalam matanya. Ia mengangkat dupa di tangannya, menghembuskan nafas panjang yang menyatu dengan kabut pekat yang menggantung tebal di sekeliling kami. Pohon-pohon melengkung dengan bentuk aneh, seperti makhluk yang ingin mencengkeram apapun yang berani melintas. Udaranya berat, mengandung aroma tanah basah dan dupa yang samar. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang mencekam. Mbah,
Ini di mana? Kenapa tempatnya seperti ini, Mbah? Suaraku terdengar serak, sedikit bergetar. Mbah Dirwo berdiri tegap di depan kami. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Kedua batang dupa di tangannya menyala dengan nyala api kecil yang tidak normal. Asapnya berputar aneh, seakan enggan terurai dalam udara. Kalian sengaja disesatkan, ucap Mbah Dirwo pelan tapi tegas. Aku dan Danan saling bertatapan. Ketakutan dan kebingungan tergambar jelas di wajah kami. Apa maksud disesatkan? Siapa yang berusaha menghalangi jalan kami? Apakah kami tidak diizinkan memasuki wilayah gaib Keraton Merapi? Apa kami punya salah, Mbah? Tanya Danan dengan suara bergetar. Mbah Dirwo menggeleng pelan. Ia terus menjaga kedua dupa di tangannya agar tetap menyala. Matanya tak lepas dari bayangan kabut yang terus bergerak mengelilingi kami. Kalian belum boleh masuk selama kalian masih ketempelan. Ketempelan? Aku merinding. Refleks aku memeriksa tubuhku sendiri. Lalu melirik ke arah Danan. Tak ada yang aneh. Tidak ada hawa dingin. Tidak ada beban asing. Semua terasa normal. Kami sudah memastikan, Mbah. Hanya Wanasura yang menyatu dengan Cahyo yang bersama kami. Kalian kurang teliti, ucap Mbah Dirwo pelan. Mata tuanya menyipit, seolah menembus kabut yang melingkupi kami. Tanpa peringatan, Mbah Dirwo mengeluarkan sebuah keris usang dari balik jubahnya. Ia mulai membacakan doa-doa dalam bahasa kuno yang tidak aku pahami. Asap dupa yang semula berputar acak, kini mengalir mengikuti arah keris itu, membungkus bilah logamnya dengan cahaya temaram. Lalu, dengan satu hembusan kuat, Mbah Dirwo meniup ujung keris tersebut. Srak! Kabut di sekitar kami terbelah, seperti tirai yang disibakkan. Kabut itu menyingkap apa yang tersembunyi di baliknya. Seketika aku melihat mereka. Bayangan hitam dengan tubuh terbungkus kain kafan, legam, berdiri diam di kejauhan. Mata mereka menyala merah seperti bara api, menatap kami penuh kebencian. Jumlah mereka ada 5, berdiri membisu di antara pohon-pohon bengkok. Beberapa dari mereka menyembul dari dalam tanah. Sebagian lagi menggantung di cabang pohon, layaknya boneka digantung yang rusak. Pocong hitam. Suara pelanku hampir tak terdengar. Tubuhku gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisku. Mbah Dirwo mengangguk perlahan, wajahnya tetap dingin. Mereka mengikuti kalian sejak dari hutan patok alam-alam. Mereka mencoba menyesatkan kalian di sini. Mengetahui bahwa keberadaan mereka sudah diketahui, pocong-pocong itu mulai tertawa. Suara tawa mereka berderai seperti kaca yang pecah, menggema menembus kesunyian. Mereka bergerak pelan, menggeliat dengan gerakan tak wajar, memutar kepala mereka hingga berputar penuh. Wajah mereka busuk dan rusak, kulit hitam melepuh, dan mulut mereka sobek hingga ke telinga. Tuhan, kami takkan membiarkan kalian keluar dari gunung ini hidup-hidup. Tawanya menyobek keberanianku. Sekujur tubuhku meremang, bulu kuduku berdiri tegak. Ku tatap Danan yang terlihat kesal dan marah. Matanya menyala-nyala penuh amarah. Maaf, Mbah. Biar saya bereskan mereka, ucap Danan sembari melangkah maju. Aku buru-buru meraih lengannya, menghentikannya. Aku saja, Nan. Suaraku tegas, ini adalah tanggung jawabku. Mereka mengikutiku karena perseteruanku dengan Keraton Demit Ki Lunggara. Aku melangkah maju,
menatap tajam ke arah pocong-pocong itu. Salah satu dari mereka melayang perlahan, mencoba menghindariku. Namun, aku tidak memberi kesempatan. "Wanasura!" Bisikku pelan memanggil sosok gaib yang menyatu denganku. Dalam sekejap, kekuatan Wanasura mengalir deras ke tubuhku. Dadaku terasa panas. Kekuatan itu menyatu dengan ragaku. Dengan satu lompatan, aku sudah berada tepat di hadapan salah satu pocong yang bersembunyi di balik pohon. "Calon mayat. Kau cuma calon mayat." Pocong itu terus menertawakanku, suaranya menyayat telinga. "Kalian menyedihkan." Cerak. Suara tulang patah terdengar keras. Dengan kecepatan yang tak terduga, aku mencengkram leher pocong itu dan memelintirnya dengan kekuatan penuh. Kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam satu gerakan kasar. Aku melempar kepala itu jauh-jauh, namun kepalanya tetap tertawa. "Kami abadi. Kami tidak bisa mati seperti kalian." Tawa mereka menggema, mencabik-cabik keberanian kami. Tidak peduli, dengan amarah yang membara, aku melesat ke arah pocong-pocong yang lain. Satu persatu, aku putuskan kepala mereka dari tubuhnya. Tawa mereka tidak berhenti, meski kepala mereka sudah bergelinding ke tanah. Kini kelima kepala pocong laknat itu terkumpul di hadapanku, tertumpuk dengan wajah menjijikan yang menyeringai lebar. "Bodoh, kalian bodoh. Kami tidak akan mati. Kalian hanya akan menyulut amarah Kilunggara." Tidak bisa mati. Bahkan neraka sudah dijanjikan untuk tuanmu di akhir zaman. Sebodoh itukah kalian diperdaya? Tidak mungkin. Kilunggara Maha Sakti. Tidak ada yang mampu menandinginya. Aku tertawa kecil menatap kepala-kepala busuk itu dengan tatapan jijik. Cok, apa enaknya jadi mayat hidup? Gak bisa makan pisang goreng, joget keroncong, malah jadi kacung dedemit. Sementara itu Danan membacakan doa-doa pada sebotol air minum. Ia menyiramkan air itu ke kepala pocong-pocong tersebut. Seketika, api menyala dari dalam kepala-kepala itu, membakar kain kafan hitam mereka hingga menjadi abu. Panas, panas, aku tidak mau mati. Kalian sudah mati, kok gak mau mati gimana toh? Api membakar tubuh mereka habis hingga tak tersisa. Jeritan mereka memudar, hilang ditelan kabut pekat yang kembali melingkupi kami. Selesai, kata Danan datar. Kami pun berpaling dan menghampiri Mbah Dirwo yang telah memastikan bahwa tidak ada sosok-sosok lain yang mengikuti kami. Kami pun meminta maaf atas kejadian ini. Menurut Mbah Dirwo, jika makhluk itu sampai masuk ke wilayah keraton gaib, mereka akan menjadi sumber masalah yang besar. Kehidupan tak kasat mata. Saat kabut tebal yang mengelilingi kami perlahan memudar, pemandangan di hadapan kami berubah seketika. Kami berdiri di tengah sebuah desa yang tampak tenang dan damai. Jalanan tanahnya itu bersih, dihiasi bebatuan kecil yang tertata rapi. Rumah-rumah tradisional berjajar rapi dengan dinding anyaman bambu dan atap ilalang yang melengkung anggun. Aroma kayu bakar dan bunga liar menyebar lembut di udara. Suara tawa anak-anak yang bermain di halaman, suara ayam berkokok, serta sapaan ramah para penduduk desa terdengar jelas. Beberapa orang terlihat sibuk membawa hasil panen, sementara yang lain asik bercengkrama di beranda rumah mereka.
Semua terlihat sangat alami, seperti desa pada umumnya. Aku selalu takjub saat melihat desa-desa seperti ini, Jul. Kehidupan mereka seolah tidak berbeda dengan kita. Ucap Danan sambil tersenyum, matanya berbinar penuh kekaguman. Aku memandangi sekitar, mencoba mencerna situasi. Jadi ini desa gaib, Nan? Aku bertanya pada Danan, dengan nada tidak percaya. Danan menghentikan langkah dan menatapku tajam. Ekspresinya sebal. Karepmu apa to, Jul? Desa manusia kamu bilang desa gaib. Desa gaib malah kamu anggap desa manusia. Aku daftarin ke kakak mereka mau. Aku tergelak mendengar ucapannya. Jangan gitu, Tonan. Aku kan mau satu kakak sama Sekar. Godaku sambil menyikut lengan Danan. Danan hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. Dasar pikiranmu gak jauh-jauh dari Sekar. Aku tersenyum malu. Sebenarnya aku masih takjub dengan apa yang aku lihat. Desa ini begitu nyata, begitu hidup. Jika bukan karena peringatan Danan dan Bahadirwo, aku pasti mengira ini desa biasa. Tidak ada yang aneh pada penduduknya. Mereka terlihat seperti manusia pada umumnya. Wajah ramah, tawa ceria, dan gerak-gerik yang luwes. Satu-satunya hal yang membedakan desa ini dari desa manusia adalah tidak adanya tiang listrik atau kabel yang menggantung di atas jalan. Di depan kami, Badirwo berjalan dengan tenang. Ia sesekali melambaikan tangan kepada penduduk yang menyapanya. Mereka terlihat sangat akrab, seakan sudah saling mengenal sejak lama. Sambil berjalan, Badirwo mengingatkan kami tentang pantangan yang harus kami patuhi. Ingat, jangan pernah makan atau minum apapun yang ditawarkan di sini. Sekalipun mereka terlihat ramah dan suguhannya menggiurkan, tolak dengan halus ya. Aku mengangguk patuh, meski rasa penasaran masih menggelayuti pikiranku. Sudah sering aku dengar larangan ini dari cerita-cerita orang tua, tapi belum pernah kutemui sendiri situasinya. Danan menepuk pundakku, menundukkan wajahnya sedikit sambil berbisik. Angel, ini aturan wajib. Di desa gaib manapun, aturan ini berlaku. Siapapun yang makan atau minum di sini tidak akan bisa kembali ke dunia asalnya. Tenang, Nan. Aku paham. Aku sudah paham sekali. Pantangan ini juga berlaku untuk di desa gaib di gunung manapun. Mereka yang sudah memakan dan meminum segala yang disediakan oleh warga desa gaib tidak akan bisa pulang kembali ke alam mereka. Aku masih belum yakin pantangan ini berarti secara harafiah atau sekedar ungkapan. Ada yang mengatakan bahwa memakan dan minum suguhan dari desa gaib berarti orang itu sudah betah dan memilih untuk tinggal di desa itu dengan keinginannya sendiri, bukan karena dijebak. Namun aku enggan untuk memastikannya. Aku masih harus membahagiakan Sekar. Darahku berdesir mendengarnya. Apa yang terlihat damai dan indah ini ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan. Aku melirik ke arah para penduduk yang tersenyum ramah. Entah kenapa senyum mereka tiba-tiba terasa berbeda. Ada sesuatu yang misterius di balik keramahan itu. Mikirin apa tuh, Jul? Tanya Danan menyadari lamunanku. Mikirin utang negara, Nan? Jawabku asal mencoba mencairkan suasana. Danan terlihat kesal, tapi wajahnya kembali tersenyum. Gayamu tuh, Jul, ngalahin presiden. Kami terus berjalan menelusuri desa. Semakin jauh melangkah, jalan setapak yang kami lalui itu mulai menanjak. Dan desa pun perlahan menghilang dari pandangan. Kabut tipis kembali menyelimuti udara, namun tidak sedingin tadi.
Di depan kami, sebuah bangunan besar muncul dengan anggun, berdiri kokoh di atas bukit kecil yang dikelilingi pepohonan rimbun. Aku tertegun melihat bangunan itu. Bentuknya menyerupai istana Jawa kuno dengan gerbang megah yang dihiasi ukiran naga yang begitu mendetail. Sosok naga itu nampak hidup. Matanya tajam mengawasi siapapun yang mendekat. Sisik-sisiknya terlihat berkilau, meski tidak ada cahaya terang di sekitarnya. Seketika tubuhku merinding, merasa diawasi oleh sosok yang tak kasat mata. Bangunan ini tidak megah seperti keraton raja, namun pesonanya begitu kuat. Dindingnya terbuat dari kayu jati hitam yang kokoh. Ukirannya rumit dan penuh simbol kuno yang tak kupahami. Atapnya melengkung indah dengan ujung-ujung runcing yang menjulang tinggi, memberikan kesan anggun sekaligus angker. Ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dari tempat ini. Bukan hanya keindahan bangunannya, tapi juga auranya. Seolah-olah bangunan ini memiliki nyawa, memiliki kekuatan yang mengikat waktu dan ruang. Angin berembus pelan membawa aroma dupa yang menenangkan sekaligus menegangkan. Di tengah rasa takjub yang masih menyelimuti pikiranku, sosok bayangan besar muncul dari arah istana. Perlahan, siluet itu semakin jelas. Seekor macan putih berjalan anggun dengan sorot mata tajam yang berwibawa. Bulunya berkilau keperakan, memancarkan aura mistis di bawah cahaya remang. Langkahnya pelan namun penuh percaya diri, seolah setiap gerakan sudah diperhitungkan. Ketika jaraknya hanya beberapa meter dari kami, tiba-tiba tubuh macan itu berpendar, berubah menjadi sosok pria tua bertubuh kekar. Rambut putih panjangnya menjuntai, kontras dengan wajahnya yang tegas dan bersinar penuh karisma. Ia mengenakan pakaian pendekar dengan motif khas Jawa, dilengkapi kalung taring besar yang menggantung di dadanya, memancarkan energi yang sulit kujelaskan. Jantungku berdegup kencang, seisi tubuhku menegang saat aku rasakan Wanasura bergejolak tak tenang di dalam diriku. Sesuatu pada pria ini membangkitkan kewaspadaan alami Wanasura. Seakan kehadirannya menyiratkan kekuatan yang luar biasa. Kalian disambut. Suara Mbah Dirwo memecah keheningan. Tanpa banyak bicara, ia mundur dengan hormat, membiarkan kami berdiri di posisi terdepan. Aku melirik Danan yang tetap tenang, meski aku sendiri masih bingung harus bersikap seperti apa. Tak disangka, pria tua misterius itu melangkah mendekat dan dengan akrabnya meletakkan kedua tangannya di bahu kami. Kehangatan yang aneh menjalar dari sentuhannya. Namun, ada kekuatan besar yang aku rasakan di balik senyum ramahnya. Selamat datang, Panglima Gerang Alas Wadamarta dan cucu Widarpada Yusampara. Ucapnya pelan namun tegas, seakan menyuarakan sesuatu yang sudah lama diketahui. Aku tersentak mendengar sapaan itu. Bagaimana mungkin ia mengetahui hal yang bahkan tidak diketahui banyak orang? Sementara pikiranku kacau, Danan justru membalas dengan tenang. Terima kasih atas sambutannya. Saya Danan Jaya Sambara. Tak kusangka sosok sehebat Anda mengenal leluhur saya. Ucap Danan sambil menundukkan kepala, sopan dan penuh hormat. Begitulah caranya menjaga wibawa dalam situasi yang sulit. Berbeda denganku yang masih terpaku tanpa tahu harus bereaksi seperti apa. Pria tua itu tersenyum tipis. Tidak usah sungkan. Saya Wiralaya. Kami menyambut kalian di sini. Nama itu menggema dalam pikiranku. Wiralaya. Nama yang terasa berat. Seakan mengandung kekuatan yang tak terlihat.
Siapakah dia sebenarnya? Dengan isyarat tangan, Wiralaya mengajak kami berjalan menuju sebuah bangunan kecil yang terbuka di halaman istana. Dari tempat itu, kami bisa melihat lebih jelas kemegahan istana dengan ukiran naga yang melingkar di gerbangnya. Persis seperti sosok penunggu hutan Merapi yang sering kuceritakan dalam legenda. Istana itu tidaklah semegah yang aku bayangkan, namun aura anggun dan penuh wibawa menyelimuti setiap bagiannya. Tak kusangka kalian punya taji juga di tempat ini, gumam Mbah Dirwo sambil menyusul kami dari belakang. Saya pun gak menyangka, Mbah, mereka mengenal Eyang dan Wanasura, jawab Danan dengan suara pelan. Meski bicara lirih, aku bisa mendengar kekaguman dalam nada suaranya. Wiralaya mempersilahkan kami duduk di sebuah balai bambu yang sederhana namun bersih. Tatapan matanya lembut namun penuh wibawa. Meski ia menyambut kami dengan hangat, ada aura intimidasi yang tak bisa diabaikan. Kewaspadaan alamiah seorang penjaga istana yang jelas terlihat dari caranya mengamati gerak-gerik kami. Ada banyak yang ingin saya ceritakan. Wiralaya memulai dengan nada suara yang dalam dan tenang. Kedatangan kalian sudah diramalkan. Hanya saja waktu kita tidak banyak. Teman kalian adalah kunci dari perseteruan ini. Teman? Maksud Anda Galang? Tanyaku berusaha memastikan maksud dari ucapannya. Wiralaya mengangguk pelan. Temanmu itu lahir di gunung ini. Dia adalah anak Merapi, anak kembar yang ditakdirkan untuk menjaga keseimbangan di sini. Kembar? Danan mengerutkan dahi. Maksud Anda, Galang punya saudara kembar? Saudara perempuannya telah tinggal di sisi gaib alam ini sejak lahir. Mereka memintanya sebagai penjaga, sementara Galang diselamatkan dari bencana. Perasaanku campur aduk. Bagaimana mungkin Galang memiliki saudara kembar yang tak pernah ia ceritakan? Lebih dari itu, apa hubungannya dengan masalah yang sedang kami hadapi? Danan terlihat kebingungan. Tunggu. Saya dan Galang hanya bertemu secara tidak sengaja. Bagaimana mungkin? Ternyata dia memiliki peran dalam masalah ini. Namanya Wulan. Galang sudah bertemu dengannya. Namun ia belum menyadari bahwa Wulan adalah saudara kembarnya. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menjadi serius dan tajam. Demi keseimbangan alam ini, mereka berdua harus menjadi bagian dari kami. Aku tercekat. Menjadi bagian dari mereka. Apakah itu berarti Galang harus meninggalkan dunia manusia dan menetap di dunia gaib ini? Pikiranku kacau. Bagaimana mungkin takdir Galang sedemikian rumit? Satu hal yang pasti, pertemuan dengan Wiralaya ini hanyalah awal dari pertemuan yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkannya lagi di part berikutnya.